CGP Angkatan 9 dari Kabupaten Blitar, dan saat ini saya bekerja di UPT SD Negeri Ngerendeng 1, dan bersama dengan Ibu Asti Winarni Agustina yang kebetulan mengajar di kelas 5. Assalamualaikum Bu Asti. Waalaikumsalam ya. Bagaimana kabarnya? Alhamdulillah sehat. Puji Tuhan, sehat. Nah, Bu Asti, saat ini seperti yang telah kita bicarakan kemarin bahwa saya menjalani tugas untuk CGP. Jadi saat ini saya minta bantuan dari Bu Asti. Kita ngobrol santai saja ya Bu Asti. Nah begini Bu Asti, terkait dengan tugas saya untuk mengobservasi Bu Asti. Nah kebetulan target saya adalah jenengan, kebetulan. Jadi ya sama-sama belajar ya Bu. Harapan saya bahwa untuk observasi ini bukan menjadi beban buat Bu Asti. Jadi kita bertukar pengalaman, saling mengingatkan, saling membantu, mungkin juga bisa bertukar ilmu, begitu ya Bu Asti. Nah, perlu Bu Asti ketahui bahwa dalam tahap observasi ini ada tiga langkah yang kita jalani, tiga inti. Di antaranya yang pertama adalah pra-observasi, yang kedua adalah observasi, dan yang ketiga adalah pasca observasi. Nah, saat ini kita berada di pra-observasi. Nah, seperti yang sudah kita obrolkan kemarin, selanjutnya saya ingin bertanya kepada Bu Asti, mungkin materi apa yang akan Bu Asti sampaikan untuk nanti observasi Bu Asti? Untuk observasi ya. Materinya masih tentang IPAS kayaknya Bu. Oh iya. IPAS tentang keanekaragaman hayati. Apa itu namanya? Berhubungan dengan letak strategis peta astronomis Indonesia. Tapi diawali dengan bentuk negara, diawali dengan peta, diawali dengan negara Indonesia itu kebanyakan maritim, agraris, kepulauan, diawali dari situ, mata kita diawali dari situ dulu. Endingnya nanti adalah tentang pemanfaatan sumber daya alam Indonesia. Luar biasa sekali Bu Asti, ini persiapannya sudah matang. Mungkin Bu Asti sudah mempunyai RPP atau apa ya Bu Asti untuk persiapannya? Selain materi, persiapan selanjutnya apa Bu Asti? Kalau di Kurmar itu modul ajar ya Bu? Modul ajar ya. Modul ajar. Kebetulan ini baru ya Bu? Ya, saya juga baru. Di awal semester 2 ya Bu. Ini modul ajar IPAS Bu. Nanti rencananya untuk tahap observasinya minggu depan. Ya, minggu depan Bu Asti sudah siap? Insyaallah siap Bu. Insyaallah siap. Ya. Modul ajarnya sudah siap, materi kayaknya Bu Asti sudah menguasai ya. Nah terkait dengan itu Bu Asti, selain kesiapan dari materinya apa sudah, terus sekarang modul ajarnya sudah siap. Terus saya kok ingin bertanya tentang tujuan pembelajaran yang akan Bu Asti lakukan ini, tujuannya apa ya Bu? Tujuannya karena ini masih di awal-awal, tujuannya adalah agar anak-anak bisa membedakan antara negara maritim dengan negara garis. Itu yang pertama. Yang kedua, anak-anak mampu nanti menceritakan ciri-cirinya. Negara maritim itu cirinya apa saja, negara garis itu apa saja. Oh ya, begitu ya untuk tujuan pembelajaran. Terus selanjutnya mungkin untuk pengembangan apa ya yang ingin Bu Asti sampaikan, yang ingin Bu Asti capai untuk dalam materi ini? Dalam materi ini di bab yang awal itu setelah maritim agraris nanti fokusnya ke letak Indonesia, letak geografis sama letak astronomis dan peta. Itu nanti yang awal-awal itu sebelum menuju ke sumber daya. Masih bertanya lagi ya Bu Asti? Untuk strategi mungkin yang Bu Asti persiapkan strateginya? Awal-awal itu anak-anak dikasih pertanyaan Bu, pertanyaan pemantik ya. Dihubungkan dengan pembelajaran minggu lalu misalkan. Setelah itu anak-anak diberitahu kita mau orientasi pembelajaran, nanti belajarnya seperti ini anak-anak gitu.
itu. Setelah itu tahapnya aktivitas eksplorasi, anak-anak mencari, kemudian kita kumpulkan bersama dan terakhir kita akan merefleksi kegiatan. Oh iya, pasti luar biasa ya pasti untuk persiapannya. Terus apakah selama ini mungkin pasti ada kendala ya di kelas? Misalkan ada salah satu anak itu yang mungkin Bu Wasti sudah menjelaskan sedikit saja sudah paham. Ya. Begitu pula sebaliknya, mungkin Bu Wasti sudah menjelaskan Berkali-kali. tapi anak tersebut masih belum memahami. Nah, untuk hal tersebut apa yang Bu Wasti lakukan? Biasanya kalau ada anak yang sudah paham itu saya kasih tambahan, dan setelah waktunya masih ada, saya minta anak tersebut untuk tutoring. Jadi Tutor sebaya ya Bu. Ya. Mungkin anak itu ketika berbicara dengan guru itu ada rasa takut, ada rasa gimana. Tapi kalau sama teman kan enak gitu. Jadi anak yang lebih tadi saya kasih tambahan tugas. Setelah itu dia menutori temannya. Setelah ditutori, misalkan si A ditutori sama satu anak, berikutnya si A ini harus bisa menutori anak yang lain. Jadi dia harus bisa menularkan kembali. Kalau dia bisa, berarti yang ditutorkan tadi dia sudah paham. Berarti itu tutor sebaya ya Bu. Ya. Kadang itu anak begini Bu ya, dijelaskan dengan gurunya berkali-kali tapi belum bisa jelas. Namun nanti kadang-kadang itu dijelaskan temannya itu mungkin anak-anak lebih paham ya Bu ya. Luar biasa pasti. Terima kasih untuk waktunya dan kita berjanji untuk observasi tadi minggu depan ya Bu ya. Oke. Semua masuk? Sehat? Bagaimana yang kemarin tugasnya selesai? Selesai tepat waktu apa sambil dia TV terus nggak selesai? Kira? Selesai? Ya. Hari ini kita pelajarannya IPAS. Materinya tentang keanekaragaman Indonesia, kekayaan bangsa Indonesia. Kita buka di buku halaman 15. Oke. Di situ ada kekayaan Indonesia. Kemarin kita sudah bicara tentang negara agraris, negara maritim. Oke, benar? Asik. Oke. Apa negara agraris kira? Agraris. Kita nggak belajar. Siapa yang bisa? Oh, itu. Dengan bercocok tanam. Bercocok tanam sebagai apa? Sebagai apa? Petani. Karena kita agraris, maka banyak penduduk yang bercocok tanam, yang banyak bekerja sebagai petani. Contoh di daerah kita, antara petani dan pegawai apa saja? Petani dan pedagang apa? Petani, karena daerah kita lahannya sangat luas, sehingga mudah untuk bercocok tanam. Berikutnya maritim. Siapa yang ingat maritim? Alina. Oke, maritim itu karena luas lautnya kita lebih luas, maka kalau agraris tadi kan pertanian. Kalau maritim bekerja sebagai apa? Kayak gitu. Sekarang kita lanjutkan. Bu Guru mau memberikan tugas untuk anak-anak. Satuan itu kita mulai dari setiap dulu. Oke. Sedia tepuk. Sedia tepuk. Siap. Tepuk tunggal. Tepuk ganda. Tepuk kecil. Oke, mulai ya. Green one. Green two. Green one.
kembali pengertian agraris maritim, maka hari ini kita akan menyebutkan ciri-ciri dari agraris maritim. Coba siapa bisa menyebutkannya? Coba menuliskan di depan. Apa? Maritim. Oke. Satu. Wilayah laut. Oke. Dengarkan ya. Nanti Ira mengucapkan, kalian nanti tulis di depan. Oke. Memiliki wilayah laut. Ingat-ingat. 2. Memanfaatkan laut untuk kesejahteraan. Oke. Ingat. 3. Memiliki transportasi laut. Bentar, 3 dulu. Coba Audrey dituliskan ke depan. Nah, yang pertama tadi memiliki apa? Memiliki yang maritim. Memiliki apa? Laut. Berikutnya memanfaatkan apa tadi? Memanfaatkan untuk terserah apa pilihannya? Kesejahteraan. Berikutnya yang ketiga memiliki apa? Transportasi laut. Oke, yang keempat dibacakan lagi. Memiliki perdagangan laut. Oke. Memiliki apa? Memiliki perdagangan laut. Turun gunung ya? Tidak apa-apa. Tidak apa-apa ya. Besok diperbaiki lagi. Terakhir. Memiliki armada militer laut untuk menjaga kedaulatan laut di wilayah kita. Memiliki armada laut. Memiliki perdagangan laut. Memiliki armada laut. Armada itu armada. Oke, pasukan boleh. Apalagi militer. Yang letaknya di mana? Di laut, di air, laut ya. Oke. Coba dulu dibaca dulu ciri-cirinya. 1. Itu yang ada di depan. Dibaca. Memiliki laut. 2. Laut untuk Kesejahteraan. 3. memiliki Transportasi laut. 4. Memiliki Perdagangan laut. yang kelima. Memiliki armada laut. Beda. Oke. Kan? Pelajaran hari ini kita sudah selesai tentang bagian tentang Indonesia yang kaya raya. Hari ini kita membahas tentang ciri-ciri agraris dan maritim. Untuk pelajaran hari ini gimana anak-anak? Paham apa belum? Sudah. Coba tutup mata. Tutup mata dulu. Oke. Ciri-ciri negara agraris yang pertama apa? Oke, betul. Memiliki daratannya luas. Yang untuk maritim yang pertama apa? Memiliki laut. Untuk maritim yang kelima apa? Memiliki armada. Armada tadi apa? Militer di laut. Oke, buka mata. Nih, bagaimana pelajaran hari ini? Menyenangkan? Menyenangkan? Oke, kalau gitu hari ini tidak ada tugas ya. Tugasnya membaca halaman berikut
berikutnya di halaman 17. Di situ ada keanekaragaman hayati tentang flora dan fauna. Nanti akan dibahas tentang flora Indonesia Barat, flora Indonesia Tengah, dan flora Indonesia Timur. Itu untuk pelajaran minggu depan. Oke, pelajaran ini Ibu cukup sampai sekian. Selamat siang. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini saya masih tetap bersama dengan Bu Asti Winarni yang saat ini mengisi kelas 5. Assalamualaikum Bu Asti. Bagaimana kabarnya hari ini? Bu Asti, kali ini kita sudah memasuki sesi ketiga. Nah, yang pertama adalah praobservasi. Kemarin kita sudah menjalankan observasi dan saat ini adalah pasca observasi. Nah, di sini kita memang harus melaksanakan kegiatan seperti ini, Bu. Jadi setelah menjalankan observasi, ya ini yang kita lakukan sesi berikutnya. Nah, Bu Asti, bagaimana pada saat menjalankan observasi dengan mengajar anak-anak dan juga ditunggui untuk direvisi untuk di observasi ini bagaimana Bu perasaannya? Cukup ya Bu. Ini apa aja nanti? Yang jelas cukup pertama cukup. Gimana nanti kalau sudah gimana itu? Tapi Bismillahirrahmanirrahim. Ya kemarin itu observasinya bagus gitu aja. Nah, berarti kalau saya melihat di awal pembelajaran itu Bu Asti sudah menjalankan pembelajaran itu dilaksanakan Bu Asti dengan baik dan lancar. Ya begitu ya Bu. Nah, untuk pertanyaan berikutnya, boleh Bu Asti ceritakan kembali untuk pengembangan area pengembangan yang Bu Asti capai itu bagaimana Bu? Untuk pengembangannya itu anak-anak biar tidak hanya fokus di kognitif ya, tapi anak-anak juga psikomotornya jalan, afektifnya juga jalan. Anak-anak berani maju, berani maju depan. Setelah itu anak-anak membantu temannya. Seperti kemarin ketika ada yang lurus depan, yang di belakang itu kasih tahu gini lah. Afektifnya anak, gantinya anak itu sudah ada apa ya? Ada rasa kasihan dari teman, mau membantu dan juga ada keberanian ya. Nah, berarti ya alhamdulillah anak-anak terpancing dengan hal itu. Nah, untuk selanjutnya setelah pengembangan area pengembangan, strategi yang Ibu gunakan bagaimana Bu? Untuk strateginya mungkin nanti akan ada sepertinya untuk strategi berjalan baik lah Bu. Semuanya berjalan dengan baik dan lancar, puji Tuhan. Nah, untuk selanjutnya setelah melakukan 3 pertanyaan ya Bu, perasaannya itu ya ada gugup, ada bagaimana membayangkan yang tidak, namun kenyataannya semuanya berjalan dengan lancar. Nah, terus menurut Bu Asti, sejauh mana yang Ibu lakukan itu area pengembangan yang Ibu lakukan itu mungkin dapat berjalan dengan maksimal atau mungkin kurang atau bagaimana menurut Bu Asti? Kalau maksimal itu nggak tahu pasifnya itu mungkin karena takut, mungkin karena belum paham. Makanya kemarin ketika ada anak belum paham, berusaha kami untuk menumbuhkan keberanian yaitu coba, ayo berani, terus temannya itu juga ngajak, oh iya biar bisa. Begitu ya Bu, berarti Sebenarnya kurang untuk anak-anak berarti anak-anak masih belum keberanian kurang ya. Tapi pada intinya kegiatan pembelajaran yang Bu Asti laksanakan itu semuanya berjalan baik. Juga ada anak-anak yang berani
walaupun masih ada beberapa anak yang belum berani maju atau kita tunjuk itu malu-malu gitu ya Bu. Nah terus terkait dengan hal tersebut, anak yang masih belum berani itu langkah apa yang Bu Asti mau lakukan agar anak tersebut itu seperti temannya yang lain berani maju, berani menjawab? Di luar pelajaran dulu. Kalau di luar pelajaran itu saya sering minta anak coba sini bukunya minta tolong, coba sini bukunya minta tolong, minta saya. Dia di depan, dengan ke depan itu dia sudah belajar untuk itu ya Bu Asti punya teknik ya untuk mengembangkan anak tersebut berani maju, berani menjawab itu pasti menjalankannya di luar jam pelajaran. Dia tidak merasa kan dulu kalau kita pelajaran, saya disuruh belajarkan, jadi saya belajar sendiri. Kalau di luar pelajaran kan enak, guru minta tolong, ini taruh sana deh, guru minta tolong, Ini sangat luar biasa Bu Asti. Nanti mungkin dari guru-guru yang lain itu bisa mencontoh teknik yang Bu Asti berikan ini di luar jam pelajaran sehingga anak tersebut nantinya berani kendel ya Bu, intinya kendel maju ke depan, kendel menjawab walaupun jawabannya itu salah atau belum tentu benar. Nah Bu Asti serangkaian kegiatan yang tugas saya terkait dengan CGP ini telah kita laksanakan terkait pra-observasi, observasi, dan pasca-observasi. Nah dari ketiga sesi tersebut, bagaimana perasaan Bu Asti saat ini menjadi korban dan menjadi target operasi saya pun jenengan? Awalnya tidak akan menjadi korban, tapi setelah lihat di PMM itu ternyata di PMM nanti semuanya ya. semuanya nanti semuanya kena seperti ini. Ya alhamdulillah saya dengan jadi saya sudah mulai tahu nanti seperti ini kira-kira. Berarti malah kita menjalankan yang pertama Bu. Ya betul. Nanti kita